Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka antal muyassir wal mu'assir. Bismillah. Assalamualaikum sahabat fillah. Ketemu lagi dengan Ana Ummul Lubna. Di sini kita ketemu lagi belajar bareng dan melanjutkan belajarnya kita kemarin. Untuk video kemarin kita membahas tentang haid ya sahabat fillah. Apa sih definisi haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Banyak kemarin istilah-istilah haid itu seperti apa namanya, ciri-cirinya, seperti mana ciri-ciri darah haid, yaitu merah, kental, dan kehitaman sedikit berbau anyer. Tapi kebanyakan untuk para muslimah pasti ada yang pernah mengalami yang namanya istihadah. Apa sih yang dimaksud istihadah itu? Jadi di sini kita melanjutkan belajar yang kemarin tentang haid. Jadi untuk belajarnya kita sekarang membahas tentang istihadah. Bismillah. Apa definisi istihadah itu? Apa yang dimaksud istihadah? Istihadah yaitu darah yang mengalir dari wanita selain hari haid ataupun nifasnya. Jadi untuk darah istihadah itu keluarnya mengalir berwarna merah ke kuning-kuningan. Jadi untuk darah istihadah itu warnanya merah tapi nggak kental. Jadi merahnya seperti darah penyakit, contohnya misalnya kita kegores pisau gitu kan keluar darah. Nah, darah istihadah itu seperti itu. Jadi untuk darah istihadah beda sama yang darah haid. Jadi untuk para muslimah yang mengalami haid, misal untuk biasanya itu 7 hari sampai 10 hari, tapi setelah itu masih keluar darah sampai melebihi 15 hari. Dan di atas lebih 15 hari itu ada perbedaan di antara darah haid dan darah yang keluar itu tadi. Jadi kita harus pintar-pintar memahami perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Untuk darah haid itu berwarna merah kental, sedikit hitam dan berbau anyir. Tapi kalau untuk darah istihadah itu keluarnya tidak terlalu deras seperti darah haid. Terus warnanya merahnya itu jernih. Jadi beda nggak ada kental-kental, itu nggak ada, dan disertai warna kekuning-kuningan. Itu namanya darah istihadah. Jadi untuk para muslimah ataupun untuk para mustahadah, wanita yang istihadah, diwajibkan untuk mandi. Jadi apabila sudah selesai masa haidnya, misal 7 sampai 6 hari, setelah itu masih keluar darah sampai 15 hari ataupun lebih dari 10 hari, kok darahnya beda, nggak kayak darah waktu masa kita haid. Jadi kalau keluar darah merah nggak terlalu kental dan kekuning-kuningan, itu yang dimaksud istihadah. Jadi untuk darah istihadah itu para muslimah wajib untuk sholat, mandi, dan mengerjakan seperti puasa, wukuf di Arafah, iktikaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an itu diperbolehkan. Karena apa? Dari 4 madhab imam kita, ulama kita,
bersepakat bahwa untuk mustahadah wanita yang istihadah itu diperbolehkan untuk memegang Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, sholat, berpuasa, iktikaf, umroh, haji, semuanya itu boleh. Jadi itu sah-sah aja. Karena apa? Wanita yang istihadah itu darahnya nggak najis ataupun nggak maksudnya makbul, diterima untuk dia untuk sholat, berpuasa dan lain-lain itu diterima di sisi Allah. Karena apa? Darahnya itu beda dari yang darah haid. Jadi rata-rata sepemahaman umat Islam untuk sekarang, darah istihadah itu bisa disebut darah penyakit. Karena apa? Keluarnya itu sedikit merasakan rasa sakit. Jadi untuk para muslimah mustahadah yang mengalami istihadah itu wajar kalau mengalami pusing, terus mukanya pucat, lemas badannya, bisa jadi nanti sampai demam. Jadi itu kontraksi dari darah yang keluar itu tadi. Istilahnya itu darah bersih. Bisa dibilang seperti darah penyakit gitu. Jadi kan keluar disertai dengan rata-rata itu badannya lemas, pucat, pusing dan bisa jadi demam. Seperti mana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selama 7 tahun itu dalam kondisi istihadah, apakah aku tidak suci, apakah aku tidak perlu sholat gitu?" Rasulullah menjawab, mandilah dan sholatlah. Apabila masa haidmu itu sudah berhenti, maka kamu mandi suci ataupun toharoh, kemudian kerjakanlah sholat gitu. Sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada beliau, selama 7 tahun beliau merasakan istihadah ataupun mustahadah itu tadi, disarankan dari Rasulullah setiap mengerjakan sholat itu mandi dulu. Jadi di sini untuk para istihadah, mustahadah, untuk para muslimah yang yang mengalami istihadah itu disunahkan untuk mandi setiap mau sholat. Tapi boleh meringkas dan diperbolehkan, diringankan untuk mau melaksanakan sholat itu diperbolehkan hanya wudhu saja dan mengganti pembalutnya itu tadi. Kan nggak mungkin kita kalau sholat dalam kondisi kan nggak enak ya, kan lebih baiknya kita itu dibersihkan dulu, nggak mandi nggak apa-apa, yang penting nanti wudhu. Jadi untuk meringkas ataupun meringankan untuk para muslimah yang istihadah itu boleh untuk setiap sholat hanya wudhu saja itu diperbolehkan. Tapi alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih baiknya dan kita lebih enak untuk beribadah kepada Allah, lebih baiknya sebelum sholat itu kita mandi dulu. Jadi di sini Ana mengkaji untuk pendapat 4 madhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Imam Hanafi. Itu beliau bersepakat untuk para muslimah yang istihadah ataupun mustahadah itu diperbolehkan untuk berpuasa, dibolehkan untuk sholat, dibolehkan untuk memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, iktikaf, umroh dan lain-lain itu diperbolehkan. Karena apa? Darah istihadah itu darah yang mengalir, yang suci, bisa dibilang suci. Karena apa? Tidak ada di dalam istihadah itu darah yang najis, itu nggak ada. Jadi darah istihadah sama haid itu beda. Kalau istihadah diperbolehkan untuk masuk masjid, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi kalau wanita haid tidak dibolehkan ataupun makruh, ya boleh memegang Al-Qur'an, tapi kan lebih ininya dilambarin ataupun pakai
sarung tangan ataupun sebagainya gitu. Jadi untuk para istihadah boleh untuk berpuasa, sholat dan lain-lain. Jadi gitu ya sahabat filah. Untuk istihadah itu tadi beda antara istihadah sama haid. Jadi kita lebih harus jeli-jeli membedakan apa yang kita rasakan waktu haid ataupun istihadah. Karena apa? Darah haid dan istihadah ini tadi kan beda. Kalau darah haid itu merah kental, keluarnya deras, terus dan kehitaman berbau anyir. Tapi kalau istihadah ini tadi keluarnya tidak terlalu deras, terus keluarnya dahara seperti biasa dan warna kekuningan. Jadi dia diwajibkan untuk mandi ataupun toharoh, melaksanakan kewajiban kita seperti sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga ilmu yang sedikit ini tentang istihadah bisa memahamkan untuk para muslimah di luar sana. Jadi tidak terlalu bingung dan was-was bingung, ini aku darah haid atau apa, kok lebih dari seperti yang darah haidku seperti biasanya. Jadi lebih jeli dan lebih teliti lagi antara membedakan darah haid dan darah istihadah. Alhamdulillah, belajarnya kita cukup dari sini. Cukup di sini, semoga bermanfaat. Sedikit dan banyaknya ilmu yang kita pelajari sekarang, yang penting kita paham dan berkah. Jadi ilmu banyak tapi kita nggak terlalu paham dan kita nggak terlalu ini kan sama aja. Mending kan ilmunya kita belajar dikit demi dikit, nanti insya Allah dengan berjalannya waktu kita kan paham, darah itu seperti ini, darah istihadah itu seperti itu gitu ya sahabat filah. Alhamdulillah, untuk belajarnya kita sekarang cukup sampai di sini. Insya Allah untuk belajarnya kita minggu depan, video selanjutnya kita membahas tentang hukum-hukum wanita haid, bolehkah dia memegang Al-Quran dan lain sebagainya. Cukup sekian dari Ana Ummu Lubna. Syukran li musyahadatikum wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.